Di balasannya kita kepada pemateri kedua tadi sudah disampaikan biodatanya. Langsung aja kepada Bapak Royan, siapa lupa ya, Royan Julian. Sepertinya bukan orang Brenta ya. Royan. Saya punya teman Bapak Royan, tak pikir guru MTS Al-Amin. Betul ya Pak Amin? Ini dari Brenta ini soalnya. Iya. Pak Hendra, ada Pak Royan juga di sana. Ada. Cuma bukan yang itu, Pak. Ternyata lain dosen ini. Kalau itu guru bidang PTK, kalau ini serdos ya. Kepada Bapak Royan Julian SSMA disilakan. Bapak Ibu guru yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri saja ya. Selamat siang Bapak Ibu. Pagi ya Mas ini ya. Pak Mukhlis tadi menyinggung bahwa Indonesia itu akan bisa bersaing dengan negara-negara lain dalam bidang literasi itu pada tahun 2089. Itu 12 tahun sebelum kiamat. Kau tahu? Para ilmuwan itu telah memprediksi bahwa tahun 2100 suhu akan naik jadi 4-8 derajat Celcius. Itu dianggap sebagai abad neraka para ilmuwan. Itu 2100 itu. Tapi ada yang lebih kacau lagi nih masalahnya. Bapak Ibu, para ilmuwan itu juga ada seorang ilmuwan yang menduga bahwa pada tahun 2030 Madura akan kekeringan total. Itu karena penambangan ya, karena terjadi penambangan. Strategi pertambangan di Madura itu adalah strategi pertambangan makan bubur, artinya dari pinggir, selatan, utara itu ditambang, akhirnya sedangkan yang ditambang apa? Yang ditambang adalah batu kars, batu gamping, batu kapur itu adalah tandon alami sehingga ketika itu habis maka kemudian air tidak akan ada yang menampung lagi, itu adalah tandon alami. Jadi akhirnya yang mengalami kekeringan terlebih dahulu adalah wilayah pinggir, kemudian ke tengah. Gerakan sentripetal kalau di fisika kalau tidak salah ya. Itu. Jawa itu nanti 2040 itu akan kekeringan total katanya. 2050 Jakarta tenggelam. 2050 Jakarta tenggelam. 2046 itu ada laporan dari National Geographic, samudra akan kosong. Itu karena karena industri penangkapan ikan. Itu 2046 samudra akan kosong dari makhluk hidup. Terumbu karang mengalami dekalsifikasi sehingga tidak bisa tumbuh dengan baik. Padahal terumbu karang itu ini ya merupakan ekosistem paling penting di laut, itu sama dengan hutan kalau di darat. Nanti Bapak Ibu bisa menuliskan kekacauan masa depan itu, mohon maaf, itu dalam bentuk cerita karena saya diminta oleh Pak Ridwan untuk memberi materi tentang bukan jangan yang kacau-kacau dulu, tentang bagaimana cara menulis cerita pendek. Nah sebenarnya begini, kalau menurut saya, ya mungkin nanti lain kali Bapak Ibu, karena ada proyek kan dari Pak Ridwan katanya nanti akan bikin antologi cerpen gitu ya Pak, dari guru-guru. Tapi mungkin lain kali kalau ada proyek lagi menulis esai, karena ini lebih universal ya, dari kalau cerpen mungkin guru-guru bahasa Indonesia yang karib. Tetapi sebenarnya siapapun bisa menulis cerita pendek asalkan kita satu itu mengerti prinsip-prinsip menulis cerita pendek. Yang kedua Bapak Ibu ya rajin baca karya sastra, karena kalau tidak rajin baca saya kira akan kesulitan. Bahkan kita sebenarnya bisa menulis cerita pendek itu tanpa saya kesini pun Bapak Ibu bisa menulis cerita pendek asalkan rajin baca cerita pendek. Saya kira itu karena apakah tadi sebenarnya disinggung oleh Pak Mukhlis,
jangan siswa terus yang disuruh untuk membaca gitu kan, tetapi guru-guru pun harus hidup dalam ekosistem yang literat gitu. Bapak Ibu kira-kira satu semester atau satu bulan baca buku enggak? Satu semester baca berapa buku enggak? Ada 5. Sebenarnya saya kira bisa ya, satu semester misalnya Bapak Ibu baca 10. No, mahasiswa saya itu baca 100 satu tahun. 1 tahun 100. Kalau misalnya guru, itu saya kira yang sangat sibuk itu bisa lah 50-nya. Bisa Bapak Ibu, saya kira kesibukan saya dengan Bapak Ibu itu sama, saya baca 100 juga, biar mahasiswa saya juga baca 100 gitu. Kalau misalnya satu semester guru-guru itu baca 10 saja itu sudah bagus saya kira. Saya kira bagus. Itu. Macam-macam. Saya penggemar banyak jenis buku ya, bukan cuma buku sastra tetapi juga buku-buku yang lain. Saya membaca sains juga, membaca buku filsafat, baca buku macam-macam Bapak Ibu. Oke, saya langsung saja ke sini. Kenapa judul saya menjadi Sahrazad? Bapak Ibu mungkin pernah mendengar cerita 1001 Malam. Kisah 1001 Malam. Di kisah 1001 Malam itu ada seorang raja yang dia dikhianati oleh istrinya sendiri karena istrinya itu selingkuh dengan seorang budak. Akhirnya dia trauma. Tetapi karena dia adalah seorang raja, dia harus menikah biar dia tetap menjadi raja karena undang-undang kerajaan seperti itu. Maka kemudian dia menikah dengan perempuan. Malam pertama selesai, besoknya dibunuh. Nikah lagi. Malam pertama selesai, besoknya dibunuh. Begitu terus menerus sehingga Baghdad pada saat itu defisit perempuan. Maka kemudian ada seorang perempuan yang namanya Sahrazad. Dia adalah anak menterinya, perdana menterinya yang bernama Giafar. Orang Arab menyebutnya Jafar, tapi orang Barat Giafar. Itu Jepar yang dia memberanikan diri untuk menikah dengan Sahriar, si raja gila itu. Sahriar itu nama rajanya. Terus bapaknya bilang, nanti kamu mati loh kalau menikah dengan dia karena kamu akan dibunuh. Tidak apa-apa, saya punya strategi. Maka kemudian nikah. Ketika malam pertama, si Sahrazad ini bercerita tentang dia berdongeng kepada suaminya itu. Tapi dia kemudian memutuskan cerita di saat yang tepat ketika suaminya itu penasaran dengan cerita selanjutnya. Maka kemudian kan besoknya dia tidak jadi dibunuh karena harus dilanjutkan cerita itu di malam berikutnya. Maka kemudian cerita itu terus menerus sampai 1001 malam. Maka di situ ada cerita Alibaba, Aladin, Sinbad, Bek dan sebagainya. Artinya apa? Di situ Sahrazad memiliki kemampuan bercerita yang baik. Kalau misalnya kita membaca novel atau cerpen, di paragraf pertama saja sudah membosankan, maka cerita kita akan ditinggal. Nah, kita sekarang belajar bagaimana cara menjadi Sahrazad, meskipun tentu saja kemampuan ini tidak instan. Orang bisa bikin cerita pendek yang bagus itu membutuhkan jam terbang yang sangat lama. Oke. Slide berikutnya. Apa yang harus dilakukan pertama-tama ketika kita mau menulis cerita? Yang pertama adalah mengundang ide. Lanjut. Ide tidak ditunggu tetapi dijemput. Kadang-kadang ada orang yang jadi penulis cerita atau jadi penyair menunggu ilham datang gitu kan, menunggu ilham jatuh dari langit. Tidak bisa seperti itu. Itu namanya penyair atau sastrawan bakat. Sastrawan bakat ini biasanya menunggu ilham, menunggu inspirasi, baru dia mau menulis ketika inspirasi datang padanya. Tapi kalau penulis profesional tidak menunggu.
dia harus menjemput ide itu. Bagaimana cara menjemput ide? Lanjut. Saya akan sebentar saja Bapak Ibu karena nanti katanya akan ada praktik. Iya Pak Mulis. Siap. Ya, semoga bertemu lagi. Yang kedua, menjemput ide dilakukan dengan memperbanyak wawasan dan pengalaman bertujuan. Apa aja wawasan? Wawasan itu memang dari buku tentu saja iya. Yang kedua dari menonton film. Bapak Ibu di sini sering ke KCM nggak? Waduh. Seminggu sekali lah Bapak Ibu ajak keluarga atau sebulan sekali lah. Tapi biasanya di sini tontonannya KKN di Desa Penari. Jadi memperbanyak wawasan itu bisa dilakukan dengan banyak cara, menonton film, membaca buku, menonton konser musik, menonton orkes dangdut misalnya, jalan-jalan ke Capak gitu kan biasanya kalau anak muda di sini. Kalau Bapak Ibu biasanya jalan-jalannya kemana? Ke pasar itu sumber inspirasi yang sangat besar. Pasar itu tempatnya ilham. Memperbanyak wawasan dan pengalaman bertujuan. Apa itu wawasan dan belum. Apa itu sebelumnya? Apa itu wawasan dan pengalaman bertujuan? Jadi kalau misalnya Bapak Ibu itu mau menulis cerita, mau menulis cerpen, Bapak Ibu ke pasar itu harus diniatkan. Diniatkan apa? Mencari ilham itu, mencari inspirasi itu. Karena kita sudah punya niat untuk mencari inspirasi, maka kemudian kita memekakan semua indera yang ada di tubuh kita, indera penglihatan, pendengaran, dan sebagainya, indera olfaktori, indera pembau dan sebagainya. Itu. Oke, lanjut. Sebenarnya tidak susah menulis cerpen itu. Bapak, Ibu kira-kira di depan ini gambar apa? Bapak Ibu pernah dengar dongeng kan? Pernah membaca atau mendengar dongeng itu kira-kira adegan apa itu? Malin Kundang ya. Kita tahu selama ini cerita Malin Kundang adalah seorang anak yang durhaka ini, Malin Kundang. Tetapi dengan cerita yang sudah ada tanpa mencari ilham yang sangat susah itu kita bisa mengolah cerita yang sudah ada. Misalnya dari cerita Malin Kundang. Malin Kundang selama ini kita tahu bahwa dia adalah anak yang durhaka, tetapi kita bisa mengubahnya. Oh, ternyata selama ini Malin Kundang itu, ibunya Malin Kundang itu salah paham. Salah pahamnya di mana? Karena selama ini kan dia katanya tidak mengakui ibunya. Nah, ceritanya kan Malin Kundang ini merantau, balik lagi, kemudian ada perempuan tua yang mengaku sebagai ibunya. Ya, Malin Kundang nggak percaya begitu saja karena yang dia tahu dulu ketika dia meninggalkan ibunya itu masih muda, kulitnya mulus, rambutnya panjang, wangi karena pakai rejoice. Tapi begitu dia balik, kok ada nenek-nenek mengaku sebagai ibunya. Apakah dengan begitu Malin Kundang itu salah? Kan bisa jadi enggak salah juga. Itu terjadi kesalahpahaman. Kecuali misalnya zaman dulu ada video call, kita bisa mengetahui perkembangan fisik seseorang. Tetapi karena dulu tidak ada teknologi WhatsApp, akhirnya kesalahpahaman itu terjadi. Nah, Bapak Ibu bisa menulis cerita dari cerita yang sudah ada dengan cara mengubah endingnya. Misalnya seperti itu. Yang kedua, ini cerita apa ya kira-kira? Cinderella ya. Sepatu kaca, Cinderella. Kita bisa mengubah cerita ini. Biasanya cerita Cinderella itu berakhir di balkon, sepasang suami istri itu ciuman gitu kan ya. Dan mereka bahagia selama-lamanya. Kita mulai ceritanya setelah Cinderella dan pangeran itu menikah. Bisa jadi misalnya Cinderellanya ini selingkuh dengan tukang kebunnya istana misalnya. Atau pangerannya itu berpoligami misalnya seperti itu. Itu bisa melanjutkan cerita semacam itu. Jadi kita mendaur ulang cerita yang sudah ada tanpa membuat
cerita yang benar-benar baru. Oke, lanjut. Selanjutnya, kalau kita sudah mendapatkan inspirasi, itu tahap selanjutnya adalah merancang kerangka cerita. Karena kalau ibu tidak merancang kerangka cerita terlebih dahulu, nanti bapak ibu akan kesulitan mandek di tengah jalan, misalnya seperti itu. Kalau nulis, biasanya kalau saya ngisi workshop, itu pertanyaan dari peserta biasanya sama, gimana caranya biar kita tidak mandek di tengah jalan. Nah, itu karena tidak merancang kerangka cerita. Nah, merancang kerangka cerita itu bagaimana? Satu, membuat masalah. Kita sudah tahu nih ceritanya bakal bagaimana. Karena satu cerpen itu harus punya masalah. Selanjutnya, menentukan unsur-unsur pembentuk cerita. Jadi kita sudah tahu tokohnya siapa, latarnya gimana, nanti akan terjadi bagaimana. Itu. Endingnya seperti apa, kita sudah ngerti. Sampai ending cerita itu seperti apa. Tokoh-tokohnya siapa saja, settingnya di mana, kita sudah tahu. Kita sudah menentukan itu sebelum kita menulis cerita. Lanjut, membuat judul. Membuat judul yang menarik itu bagaimana untuk menarik perhatian pembaca. Satu, misalnya, seperti apa judul yang memikat? Lanjut, menimbulkan pertanyaan. Judul yang menimbulkan pertanyaan itu memikat. Misalnya seperti apa? Misalnya seperti Semua Ikan di Langit. Menarik kan itu? Semua Ikan di Langit. Itu karya Ziggy Zaza Giovanna Zabriskie. Apalagi misalnya judul yang menarik? Ketika ikan dan burung menikah, itu pernikahan terlarang. Dilarang menyanyi di kamar mandi, itu cerpen Seno Gumira Aji Dharma. Dilarang menyanyi di kamar mandi. Dilarang merokok di kamar mandi. Bahaya merokok di ranjang, itu karyanya Mariana Enriquez. Sebenarnya terbakar, pengalaman saya itu. Rokok di kasur, tertidur, tiba-tiba ada asap. Untung adik saya masuk gitu kan. Kalau enggak mungkin saya sudah jadi barbeque. Oke, lanjut. Taksa, menimbulkan ketaksaan, ambigu ini. Taksa itu ambigu. Misalnya seekor hiu dicangkir di dalam cangkir. Itu ada cerpen yang seperti itu. Kemudian lanjut, mengandung rima. Celeng satu, celeng semua, itu cerpen Trianto Triwikromo. Rumah jadah mengandung bunyi akhir. Celeng satu, celeng semua, ada bunyi di awal. Aroma karsa, itu. Oke, lanjut, mengandung paradoks, pertentangan. Kemudian lanjut, mengundang imaji visual. Seperti tadi, dilarang menyanyi di kamar mandi, itu saya pikir judul-judul yang menarik. Surga Sungsang, itu karya Trianto Triwikromo. Bersepeda ke neraka, itu karya Trianto juga itu. Apalagi ya judul yang menarik itu? Apalagi, Cik? Judul yang menarik? Mandi Kembang Tengah Malam, itu lagunya Caca Andika itu. Saya lumayan tahu lagu-lagu dangdut soalnya pernah jadi penyiar radio, bawain program dangdut, itu judulnya bagus-bagus ya dulu itu. Oke, lanjut. Provokatif. Ya sebenarnya tadi juga provokatif, yang dilarang menyanyi di kamar mandi. Apa lagi ya? Saya kok banyak yang lupa ya. Kebanyakan makan micin ini. Oke, lanjut. Menggabungkan pendosa yang saleh. Itu judul novel saya.
pendosa kok saleh, itu kan paradoks. Kok ada pendosa STM, apa ya STMJ? Sholat terus masih jalan, tapi ada juga yang bilang STMJ itu sekali tancap muncratnya jauh gitu. Itu sorry Bapak Ibu. Ya itu tadi, itu khusus untuk judul menggabungkan aspek asmara, gairah dan humor. Kan lucu sekali itu barusan. Oke lanjut dan lain-lain, lanjut aja lah. Nah, cerpen yang baik itu harus bagus sejak awal. Kalau Anda ikut lomba, kalau paragraf pertama itu sudah jelek, juri tidak akan membaca. Pesertanya ratusan kok, ratusan atau ribuan. Jadi paragraf pertama harus menarik perhatian pembaca. Kalau Anda mau kirim cerpen ke Jawa Pos misalnya, ya begitu juga. Kalau misalnya paragraf pertama, halaman pertama jelek, ya akan ditinggal, masuk ke kolom recycle bin itu, masuk ke folder itu, tidak akan dibaca lagi karena tentu saja harus ada banyak cerpen yang akan dibaca oleh redaktur atau juri. Menyusun paragraf pembuka itu tidak bertele-tele, langsung menggerakkan masalah. Jadi jangan bertele-tele, langsung masalah di awal masalah sudah muncul. Mengandung pertanyaan. Lanjut. Mengandung satu fakta tertentu, mengandung larangan. Oke, langsung contoh. Perhatikan paragraf. Saya sepertinya harus dari sini ya, biar bisa baca, biar Bapak Ibu fokus di depan. Pagi itu, ini contoh paragraf pembuka ya. Pagi itu sangat cerah, sang surya tampak tersenyum di ufuk timur, angin sepoi-sepoi bergesiung manis di antara lambaian daun-daun pohon yang berjajar di tepi jalan. Di langit yang berawan gemawan, tampak burung-burung gereja berkicau riang seolah-olah saling bercanda. Langit biru hari ini begitu biru, alam pun menampakkan keceriaannya. Gemericik air di kali melewati celah-celah kerikil, ikan-ikan berenang saling berkejaran, betapa indahnya pagi ini. Bagus nggak menurut Bapak Ibu? Bagus. Ini jelek ya? Bagus. Kenapa jelek? Kenapa nggak bagus? Oke, ada yang bilang terlalu biasa, ada lagi bertele-tele. Jadi cerpen ini berlarat-larat, bertele-tele, sok puitis, tapi nggak jelas mau apa, ya nggak? Oke, selanjutnya bandingkan dengan ini. Paragraf barusan bandingkan dengan paragraf yang ini. Jangan pernah menatap mata ronggeng, sebab kau akan merasa seperti terjebak dalam kubangan lumpur. Sekeras bagaimanapun kau memekik, tak ada seorang pun yang bakal menolong. Orang-orang akan menduga suaramu hanyalah serak babi liar yang terjebak puluhan moncong bambu runcing para perampok garang di hutan gawat. Tapi udah mengandung pertanyaan ini Bapak Ibu. Jangan pernah menatap mata ronggeng. Loh, kenapa kok jangan? Ronggeng itu apa Bapak Ibu? Menari ya. Jangan pernah menatap ronggeng. Dari awal kita sudah dibikin bertanya-tanya. Kenapa sih kita kok nggak boleh menatap mata ronggeng? Nah, pembuka seperti ini ya, kenapa? Bisa terpikat. Nanti apa yang akan terjadi selanjutnya, orang akan terus membaca. Oke, lanjut. Bandingkan dengan ini juga. Bila harus mati, aku memilih terjun dari pucuk menara dan tersangkut di cabang pohon baleci. Buah-buahnya yang kecil, bulat, merah, kuning, hijau, bagai peri-peri yang bakal mengangkat jiwaku ke dunia para arwah. Kematian seperti inilah yang kudambakan. Panorama gelap, tapi indah seperti lukisan naturalis yang terpampang di dinding rumah Tuan Van Vleuten. Ini juga menimbulkan pertanyaan. Kenapa sih dia mau mati, dan kenapa dia mau mati dengan cara yang seperti itu? Cara-cara mati yang puitis.
Oke, lanjut. Atau paragraf pembuka berikut. Juan Catala hendak membelah jemari tangan kirinya menjadi 10. Di tangan kanannya sebilah pisau daging terangkat, matanya yang tajam dan berkilat tampak lapar, ingin memenggal batang-batang jari itu. Jadi ini kayak orang kesurupan, ingin membelah jari jemarinya sendiri. Oke, lanjut. Atau paragraf pembuka berikut. Bila menyisir hutan bakau ketika bulan purnama bersinar, sebelum sampai pada 2 bongkah batu yang bertindih di bibir pantai, kau bakal mendengar kidung merdu serupa nyanyian Pilu Raden Ayu Kombang yang tak kunjung tamat dijepit kulit kerang. Kau akan menyaksikan perempuan mandi di sebuah ceruk, menggosok-gosok kulit coklat kilat pada kilau bulan perak. Lalu perempuan itu usai dengan rambut basah sepinggul dan berdiri menantang malam dengan tubuh telanjang. Setidaknya itulah yang membuat Abdullah Muson meleleh. Perempuan itu melumpuhkan segala isi kepalanya. Ini kan menimbulkan, memancing imaji kita ya. Imaji kita, oh ada perempuan mandi malam-malam di laut, di pohon tinjang, di hutan tinjang dan sebagainya. Dia sebenarnya mau apa dengan lagu semacam itu? Cari ngilmu ya, ngilmu dengan cara nggak ngepet. Sekarang kan kalau orang ngepet kayaknya mencolok ya. Kenapa sih harus jadi babi kan begitu? Kenapa nggak jadi kucing saja, kan mencolok itu. Oke, lanjut. Oke, plot ini apa? Alur cerita ya. Plot itu hubungan sebab akibat di dalam satu peristiwa. Rangkaian peristiwa yang mengandung hubungan sebab akibat. Itu definisi sederhana dari plot. Lanjut. Idealnya cerpen koran Indonesia lebih baik mengangkat satu persoalan dalam rentang waktu singkat. Jadi jangan panjang-panjang, Bapak Ibu, namanya aja cerita pendek. Masalahnya cukup satu saja, jangan banyak. Jangan menceritakan seseorang itu dari lahir sampai dia mati, jangan. Satu persoalan saja. Ada misalnya satu cerita, dia cuma kehilangan ini nih, dia mandi di kamar mandi tentu saja. Terus dia menjatuhkan paku jarum, dan dari paku jarum itu dia membayangkan, oh apa ini yang akan terjadi, apakah nanti menyebabkan mampet dan sebagainya. Itu masuk ke selokan, soalnya dia membayangkan kotak kebakaran gara-gara sebatang jarum yang jatuh ke selokan itu. Jadi ceritanya hanya satu masalah saja, jangan menceritakan banyak hal. Namanya saja cerpen. Kalau sinetron kan panjang sekali. Kalau cerpen ini satu masalah, beda dengan novel. Kalau novel banyak masalah, tapi kalau cerpen satu masalah saja. Anda misalnya bisa membuat cerpen di sini nih, di ruangan ini. Ya sudah, di ruangan ini saja, pada saat ini saja ceritanya. Tapi harus ada masalah. Misalnya ada ibu yang makan kue terus keracunan gitu. Misalnya seperti itu. Keracunan tapi nanti disembuhkannya di sini juga, ternyata bukan keracunan, dia kesurupan misalnya seperti itu. Oke, lanjut. Cerpen dengan satu persoalan bercabang hanya cocok untuk media yang menyediakan ruang lebih panjang seperti di koran-koran atau majalah-majalah di luar negeri, itu biasanya panjang-panjang. Tapi kalau koran di Indonesia biasanya memang sedikit. Jadi nanti Bapak Ibu bikin cerpennya itu kira-kira 4-5 halaman lah. Loh, itu cerpen itu. Cerpen itu cerita pandel kan, Mbak? Sama saja. Oke, lanjut. Tokoh, penokohan, dan sudut pandang. Tokoh itu siapa saja yang ada, orang yang ada di dalam cerita tersebut. Penokohan itu pengarakteran. Dan sudut pandang itu adalah dari siapa cerita itu bergerak, dari tokoh yang mana cerita itu bergerak. Itu adalah sudut pandang. Lanjut. Idealnya tokoh cerpen tidak banyak,
tokoh cerpen itu 3 paling banyak 5 orang, 5 tokoh di dalam cerpen. Jangan banyak-banyak, jangan seperti cerita Mahabharata gitu kan ya. Cerita Mahabharata itu kan banyak sekali. Bapak Ibu sudah baca Mahabharata nggak? Lihat sinetronnya ya? Kalau di Filipina itu anak kelas 4 SD wajib baca Mahabharata. Mahabharata, Ramayana. Itu menarik sekali Bapak Ibu kalau baca. Tapi ya nggak apa-apa lah kalau misalnya nggak sempat baca, nonton sinetronnya atau sama saja. Tapi pikiran kita tercemar ya oleh tokoh-tokohnya yang seperti itu. Kalau Anda baca sendiri kan Anda bisa mengimajinasikan Arjuna itu seperti siapa. Oh, seperti Aliando Saring misalnya. Kalau di TV kan sudah ini ya, sudah disuguhkan Arjuna itu seperti ini, Drupadi seperti ini, Bima seperti ini, Nakula sama Sadewa seperti ini, Duryudana seperti ini dan sebagainya. Oke, lanjut. Tokoh-tokoh yang tak punya peran signifikan lebih baik tidak diberi nama. Jadi jangan semua tokoh itu diberi nama. Kalau misalnya ada pedagang bakso misalnya, dia cuma numpang lewat aja, nggak usah kasih nama, nggak apa-apa, karena tidak signifikan mengubah jalannya peristiwa di dalam cerita itu. Dia cuma sepintas saja bapak guru misalnya, bapak gurunya di situ tidak menggerakkan cerita, dia cuma sepintas saja, ya udah tidak perlu dikasih nama, cukup bapak guru. Nah, kenapa harus begitu? Biar nanti pembaca tidak susah-susah mengingat tokoh siapa saja yang muncul di dalam cerita Anda. Bisa jadi seperti itu, figuran. Kalau di dalam film atau sinetron itu figuran ya, perannya tidak terlalu signifikan di dalam satu cerita. Oke, lanjut. Penokohan bisa dijelaskan secara dramatik melalui lagu, ini dramatik. Kita ngerti misalnya ada tokoh, dia masuk ke dalam ruangan dan dia sudah berkaca pinggang. Artinya dia, kalau kita menebak karakternya dia orangnya bagaimana? Dia sudah berkaca pinggang masuk ke dalam ruangan. Sombong, tanpa bilang sombong pun misalnya, kita sudah tahu bahwa dia angkuh, sombong, karena dari gestur tubuhnya kita tahu dia, oh biasanya orang seperti ini sombong. Tapi kalau misalnya capek, Ya berarti harus dijelaskan dengan lakuan yang lain Bapak. Itu. Jadi tanpa bilang bahwa tokoh ini sombong, nggak perlu bilang, cukup gambarkan gerak-gerik tokoh itu. Kalau dia berkaca pinggang, membusungkan dada, berarti dia sombong. Pembaca akan mendengar bahwa tokoh itu sombong. Kemudian analitik ini kita langsung bilang bahwa dia itu sombong. Jadi pengarakteran atau karakterisasi atau penokohan di dalam cerita bisa dilakukan dengan 3 cara. Dramatik itu melalui gestur, lakuan, yang kedua itu analitik, kita langsung ngomong bahwa tokoh tersebut sombong, dan yang ketiga melalui dialog. Kau ini bukan siapa-siapa misalnya. Nah, kita sudah tahu bahwa dia adalah orang yang sombong melalui percakapan dia dengan orang lain. Itu. Kau ini siapa? Kok berani menantangku? Kata Bapak Mukhlis misalnya. Oh, kita tahu berarti Bapak Mukhlis ini adalah orang yang sombong karena dia meremehkan orang lain. Kita tahu dari mana? Dari dialog itu. Oke, lanjut. Perwatakan lebih baik tidak ditulis dalam satu kali uraian secara bersamaan, tetapi disebar di seluruh cerita. Jadi perwatakan seseorang atau penokohan itu lebih baik tidak digambarkan dalam satu paragraf, tetapi disebar melalui seluruh cerita. Misalnya lewat dialog. Aku tidak akan mau berbicara dengan kamu lagi, kata ibu sambil menyanggul rambutnya dan menampakkan lehernya yang jenjang. Itu kan kita sudah menggambarkan bagaimana karakter fisik sang ibu tanpa harus menjelaskan dalam satu paragraf. Kita sebar ini karakter sang ibu tidak di dalam satu paragraf, tetapi di keseluruhan cerita, bagaimana suaranya, bagaimana tubuhnya, bagaimana sikapnya, itu biar tidak membosankan satu cerpen itu. Oke, lanjut.
Sudut pandang orang pertama yang berganti-ganti tokoh, gaya bahasanya juga akan berubah. Kalau misalnya di dalam satu cerpen, Bapak Ibu menggunakan aku tetapi akunya berbeda-beda tokoh, itu gaya bahasanya juga harus beda. Misalnya tokoh Oci misalnya. Oci ini bilangnya aku. Tapi kemudian ganti jadi Ade misalnya. Ade ini tokohnya dia kalau berbicara aku itu nggak bilang aku, tetapi dia menyebut saya misalnya. Terus beda Reni misalnya. Reni ini nggak bilang aku, nggak bilang saya, tetapi misalnya bilangnya gue. Tokoh Oci ini pertama kalau ngomong itu gayanya puitis. Kalau tokoh Ade ini ceplas-ceplos, kalau ngomong nyaris kurang ajar gitu. Dan tokoh yang ketiga misalnya cara berbicaranya sopan. Jadi kalau misalnya sudut pandang akunya berubah-ubah, itu gaya bahasanya juga harus berubah. Karena setiap orang tentu saja memiliki cara bercakap, cara berbicara, cara bertutur berbeda-beda. Saya dengan Anda tentu saja berbeda. Bapak satu dengan ibu yang lain itu tentu saja berbeda kalau berbicara. Termasuk intonasi, gitu kan? Volume suara itu beda-beda. Orang seperti saya karena orang pesisir itu biasanya ngomongnya keras karena harus bersaing dengan gelombang lautan. Kalau berbicara beda dengan misalnya orang yang tinggal di pegunungan konon juga kalau ngomong keras ya karena jarak rumah satu dengan yang lain itu jarang. Itu tinggal di area keras juga karena di sana ternyata banyak jamet Pak yang main sepeda motor gitu ya. Itu kalau ngomong harus kalau manggil teman harus keras itu. Di perumahan mungkin Geraha atau mana lagi. Oke, lanjut. Dialog. Satu, dialog merefleksikan siapa yang berbicara. Kalau orang terpelajar berbeda dengan orang yang tidak terpelajar. Orang Madura itu nggak mungkin bilang gue lo. Jadi kalau misalnya tokohnya orang Madura jangan gue lo. Begitu ya. Dialog hanya dihadirkan untuk percakapan-percakapan penting. Misalnya perkara prinsip tokoh, bukan dialog kosong. Kalau cuma Assalamualaikum, Waalaikumsalam, mau kemana, mau ke pasar, nggak perlu bikin dialog. Basa-basi tersebut lebih baik tidak dibikinkan dialog. Jadi dialog ini hanya untuk hal-hal yang penting, menyangkut prinsip misalnya. Seorang terpelajar itu harus adil sejak dalam pikiran. Itu kata siapa itu? Katanya Nyai Ontosoro ya, kepada Mingga di novel Bumi Manusia. Jadi hal-hal yang memang prinsip yang penting itu yang bikin dialog, tapi hal-hal yang basa-basi tidak perlu dibikin dialog. Hai, mau kemana? Mau ke Kortajum misalnya. Itu nggak perlu dibikin dialog karena itu tidak penting. Itu. Dialog juga bagus jika dihadirkan untuk kalimat kutipiah quotable ya. Kalimat-kalimat kutipiah itu seperti tadi itu. Seorang terpelajar harus adil sejak dalam pikiran. Itu kan kalimat-kalimat yang bagus, yang filosofis. Itu nggak apa-apa dibikin dialog. Oke, lanjut. Dialog disusun untuk bagian-bagian dramatis. Pergi kau. Sejak saat ini kau sudah tidak kuanggap sebagai anakku lagi. Itu kan dramatis. Lalu petir menyambar, hujan tumpah misalnya seperti itu didukung oleh setting situasi pada saat itu. Oke, jadi tidak semuanya harus dibikin dialog Bapak Ibu. Oke, sekarang kita ke latar atau setting. Latar yang ideal tidak hanya menghadirkan ruang dan waktu, tidak hanya tahu kita bahwa peristiwa itu terjadi di mana dan kapan, tapi juga suasana, menggambarkan suasananya seperti apa. Mencekam atau melankolis atau suasana yang penuh dengan amarah dan sebagainya. Oke, lanjut. Latar suasana bisa terbentuk dari situasi psikis tokoh seperti tadi ya. Misalnya saya kan kasih contoh tadi. Keluar kau dari sini.
Aku sudah tidak menganggapmu sebagai anakku lagi. Nah, untuk mendukung suasana amarah sang ibu, kita hadirkan misalnya hujan turun, petir menyambar. Kayak di sinetron-sinetron Indonesia kan biasanya begitu ya. Malah nyanyi biasanya. Diriku dilahir. Gimana lagunya itu? Dalam panti asuhan. Nyanyi malah kan begitu. Dia kan basah-basah gitu loh, bawa koper gitu loh. Padahal di dunia nyata kan nggak begitu. Oke, lanjut. Oh, belum, sorry. Latar tempat tidak harus dijelaskan secara eksplisit, tetapi bisa implisit melalui properti atau bahasa yang dituturkan tokoh. Begitu juga latar waktu. Kita tidak perlu bilang bahwa si A atau si B itu sedang ada di laut misalnya. Tapi kita bilang bahwa di situ ada suara debur ombak. Ada apa lagi? Ada suara burung camar. Kita tahu bahwa itu di laut karena burung camar tidak mungkin di sawah. Di sawah adanya burung perit kan begitu. Kemudian misalnya suara ada lambaian daun kelapa, misalnya pohon kelapa. Itu kita sudah tahu bahwa itu adalah laut tanpa kita bilang bahwa si A dan si B sekarang lagi kencang di laut gitu kan. Tidak perlu, atau di pantai. Jadi kita menggambarkan suasana yang mengitari dua tokoh tersebut. Begitu juga latar waktu. Kita tidak usah bilang bahwa ini zaman apa, tapi menghadirkan properti, menggunakan telepon. Nggak mungkin zaman sekarang karena orang sekarang susah menggunakan telepon. Dulu ada begini, seorang teman itu bikin cerpen, kemudian ditunjukkan kepada seorang sastrawan di Malang itu. Ini cerpen saya Mbak, tolong bacakan, tolong koreksi. Dia baca cerpennya, ada tokoh seperti ini. Si A kemudian menyibak poninya, itu diprotes. Ngapain kamu ada menyibak poni? Poni kecil. Bukan Pak. Tahun segitu nggak ada perempuan pakai poni. Itu namanya anakronis. Anakronis itu tidak sesuai dengan waktu. Properti yang hadir tidak sesuai dengan waktu. Sekarang itu tidak ada telepon umum itu atau wartel. Anda bikin ceritanya sekarang, kemudian tokohnya itu ke wartel. Nggak ada wartel itu sekarang, sudah tutup. Wartel terakhir itu yang saya ingat tahun 2006 waktu saya masih SMA dulu. Itu masih ada wartel. Sekarang sudah tidak ada warung telepon. Apalagi telepon umum itu sudah tidak ada. Jadi kalau misalnya Anda bikin cerita di situ ada wartel misalnya, itu berarti cerita Anda anakronis. Tapi ada cerita di televisi itu. Iya. Ketika kerajaan kan pakai itu semua. Itu kok pakai kacamata itu? Lah itu anakronis juga itu. Biasanya Indosiar seperti itu. Naik naga gitu kan. Yang kurang ninja. Oh. Nah, itu pakai. Kalau kacamata itu sudah lama sekali sebenarnya. Zaman kolonial itu, kalau kura-kura bukan kura-kura ninja mungkin ya Pak. Dragon Ball ya. Dragon Ball ada kakek kura-kura gitu kan, pakai kacamata itu tahun segitu saya pikir sudah ada itu. Apa masalahnya disakti dengan pakai itunya atau burungnya? Nah Bapak sampai sekarang banyak dukun Pak. banyak dukun yang sakti. Jadi ada juga seorang teman yang cerita, yang bikin novel. Novelnya itu tokohnya kuliah S2 jurusan pendidikan di UGM. Di UGM nggak ada jurusan pendidikan. Jadi teman-teman harus ini ya, Bapak Ibu harus konfirmasi ke Google dulu. Kalau misalnya ingin menghadirkan fakta tertentu agar tidak anakronik, agar tidak mengalami kesalahan fakta semacam itu. Ada orang buta Facebookan gitu kan. Misalnya ada cerita itu orang buta dia Facebookan, emang bisa begitu kan? Bisa. Pakai suara kan mungkin. Pakai suara. Oke lah bisa. Tapi persoalannya adalah pada saat itu dia tidak ada menjelaskan perkara suara dan sebagainya itu. Oke, lanjut. Lain-lain, ini terakhir, gaya bahasa itu penting Bapak Ibu. Itulah yang membuat
sastra itu berbeda dengan artikel itu karena dia menggunakan gaya bahasa. Nah, bagaimana caranya biar kita punya gaya bahasa? Ya memang kita harus, ini berkaitan dengan jam terbang. Gaya bahasa itu terlatih, tapi sebenarnya kita bisa meniru gaya bahasa para penulis sebelumnya. Meniru gayanya loh ya, bukan menjiplak cerpennya, itu berbeda. Dan meniru gaya bahasa itu diperbolehkan di dalam proses kreatif kepengaruhan. Ejaan ini penting Bapak Ibu. Kalau misalnya Anda ikut lomba, Anda kemudian keliru, di yang dipisah dan di yang digabung itu keliru, Anda penulisnya, itu juri tidak mau baca lagi paragraf selanjutnya, biasanya langsung disingkirkan karena ejaan itu nomor 1. Perkaranya itu dihukum misalnya, itu dinya dipisah atau digabung? Oh, di penjara misalnya, itu dipisah atau digabung? Bisa dua-duanya ya. Di penjara berarti dia sebagai kata kerja, kalau dipisah dia berarti sebagai tempat atau preposisi. Lomba-lomba, kalau Bapak Ibu mau ikut lomba, itu harus ikut sesuai dengan tata aturan yang sudah ditetapkan oleh panitia. Kalau 1000 kata ya 1000 kata, jangan lebih dari itu. Kalau jenis fontnya Times New Roman ya Times New Roman, jangan Calibri atau Arial, Nero dan sebagainya. Jangan harus ikut. Kalau tenggat waktunya 30 September ya 30 September, jangan lebih dari itu. Jadi patuhi tata aturan lomba itu. Banyak, kalau misalnya Bapak Ibu mau ikut lomba menulis cerpen itu banyak sekali badan atau institusi yang menyelenggarakan lomba-lomba semacam itu. Oke, saya kira itu. Ada lagi kan, Ibu? Oke.